Aksi demonstrasi menuntut Eporus HKBP diturunkan akibat gerakan protes HKBP yang menuntut PT TPL untuk ditutup. Aksi yang menurut Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rikson Hutahayan sebagai aksi merusak konvensi HKBP dilakukan di depan gedung DPRD Tapanuli Utara, Tarutung. Shalom pemirsa, senang sekali setelah 2 minggu bisa kembali menyapa Anda. Saya Financie Giovanni Anna Siombing. Dan saya Anita Sianturi, selamat datang di Surat Persoalan Immanuel versi digital edisi ke-8. Di edisi kali ini kami akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk Anda. Fokus utama kali ini yaitu rapat pendeta Hatopan yang diikuti ribuan orang pendeta HKBP di seluruh dunia. Pada hari ketiga berjalannya RPH, pendukung TPL melakukan aksi demonstrasi kontra HKBP. Di hari Minggu lalu, HKBP Batam Center baru saja melakukan MBO yang dipimpin langsung oleh Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Selain itu, di berbagai tempat ternyata turut juga diselenggarakan kegiatan puncak transformasi HKBP. Ada juga berita Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rikson Hutahayan yang hadir di Distrik Riau melaksanakan pembinaan kepada pelayan sebagai bagian dari agenda transformasi pelayan. Selain itu, kita juga menyorot Kepala Departemen Koinonia yang sedang mempersiapkan kegiatan internasional yang mana HKBP akan menjadi tuan rumah, di samping wisuda Nomensen yang turut dihadirinya. Dan yang terakhir, kita akan melihat antusias para anak-anak didik di TK Pembina HKBP yang baru saja menggelar pentas seni dan keterlibatan kaum perempuan HKBP dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di lingkup okumenis. Jangan lupa untuk tetap berinteraksi dengan kami lewat kolom komentar dan ikuti informasi lengkapnya hanya di program Surat Parsauran Immanuel Digital HKBP. Langsung saja kita mulai dengan fokus utama kita. Pada Rabu 29 Oktober 2025, mitra dan pekerja PT Toba Pulp Lestari bergejolak di DPRD Tapanuli Utara. Menurut kesaksian yang viral di media sosial, provokator demonstrasi ini merupakan pemain besar atau kontraktor yang mengeruk kekayaannya dari TPL. Demonstrasi ini dipicu oleh aksi HKBP yang menyerukan tutup TPL bersama gereja-gereja dari berbagai denominasi untuk keutuhan lingkungan hidup Tanah Batak. Seruan demonstran disampaikan di depan kantor DPRD Tapanuli Utara di sela ribuan pendeta HKBP yang sedang melaksanakan rapat di Seminarium Sipaholon dengan tema Ciptaan Baru di Dalam Kristus. Pada rapat itu juga para pendeta HKBP mempertegas komitmen seruannya untuk tutup TPL demi keutuhan lingkungan hidup Tanah Batak. Menanggapi tuntutan para demonstran, Eporus HKBP menerbitkan pernyataan resmi pada tanggal 3 November yang lalu. Isinya kembali mempertegas bahwa gereja HKBP adalah milik Tuhan yang mendasarkan kegiatannya pada konvensi HKBP. Gerakan HKBP bukanlah politik adu domba, tetapi gerakan penegakan keadilan bagi alam dan masyarakat. Dengan demikian, teriakan tutup TPL yang menggema adalah simbol teriakan tanah yang rusak dan ratapan petani yang kehilangan hutan kemenyan dan tanah adatnya, bukan seruan politis yang didasari oleh kebencian. Perjuangan tutup TPL bukanlah hal yang baru. Sejak dekade 1990-an, ketika perusahaan ini masih bernama PT Inti Indorayan Utama, HKBP telah menyatakan sikap menolak eksploitasi hutan di Tanah Batak. Berdasarkan laporan KSPPM, laporan TPL telah menguasai lahan konsesi lebih dari 160.000 hektar, termasuk sekitar 36.500 hektar di kawasan Danau Toba, wilayah yang seharusnya menjadi zona lindung. Akibatnya, hutan gundul, air tercemar, dan sumber penghidupan masyarakat adat terganggu. Sihaporas menjadi bukti kejahatan PT TPL. Seruan tutup TPL yang dituntut kembali sekarang
sejatinya bukan keputusan pribadi Eporus, melainkan manifestasi panggilan pelayanan untuk menjaga keutuhan ciptaan dan menolak segala bentuk aksi kerusakan alam. Dan ini juga menjadi tona rapat pendeta yang berasal dari keputusan kolektif yang disepakati ribuan pendeta HKBP, sebagaimana yang telah tertuang dalam Konvensi HKBP tahun 1996 pasal kelima tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Aksi demonstrasi pro-TPL sama saja menentang pengakuan iman HKBP tentang pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup. Itu sebabnya ketika ditanyakan pendapatnya tentang aksi tersebut, Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rikson Hutahayan secara gamblang melihatnya sebagai aksi merusak konvensi HKBP. Gerakan HKBP juga dapat dilihat sebagai respon puncak dorongan Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL yang mendatangi kantor pusat HKBP di tahun 2021 yang lalu yang meminta gereja HKBP turut terlibat dalam gerakan tutup TPL. Namun kini bukan hanya HKBP yang berkeras untuk menyuarakan tutup TPL. Sejumlah gereja dari berbagai denominasi gereja turut bergerak. Pada tanggal 7 Oktober yang lalu, gereja-gereja bersatu dalam sekretariat bersama tutup TPL. Ini merupakan tindak lanjut dari konsolidasi panjang antara HKBP, GPIC Kapusin, GKPI, HKI, GKPS, serta lembaga masyarakat seperti Aman, Walhi, KSPPM, dan Bakumsu. Sayangnya, kesepakatan berbagai gereja ekumenis untuk menutup TPL seolah tercoreng akibat hadirnya sosok pendeta yang beratribut seperti pendeta Protestan yang pro-TPL. Pendeta tersebut hadir dan memimpin doa massa pro-TPL. Pendeta tersebut bukanlah pendeta HKBP, melainkan pendeta dari denominasi gereja lain. Kejadian ini mencuatkan isu baru, yaitu intervensi ekumenis. Namun menanggapi hal tersebut, Eporus HKBP Pendeta Victor Tinambunan menghimbau gereja lain untuk tidak mencampuri urusan internal, terutama dengan menyuruhkan pergantian pimpinan demi menjaga kesatuan tubuh Kristus. Sebaliknya, Eporus mengajak intervensi ekumenis dari seluruh gereja dari berbagai denominasi untuk pro lingkungan hidup dan tutup TPL. Pemirsa, rapat pendeta HKBP tetap berjalan dengan baik dan aman. Hal ini dipicu oleh kerjasama dengan berbagai pihak keamanan yang bertanggung jawab dalam mensukseskan rapat tersebut. Eporus HKBP juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas profesionalisme aparat kepolisian Polres Tapanuli Utara yang turut menganggap bahwa rapat pendeta HKBP adalah bagian dari ibadah yang tidak boleh diganggu. Kegiatan rapat ini juga didukung dan diikuti oleh pemerintah setempat dalam ibadah pembuka, yaitu Bapak Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Huta Barat yang turut serta memberikan sambutan hangat bersama dengan Effendi Simbolon dan Direktur Utama Bank BTN Nixon Napitupulu. Di hari terakhir, rapat pendeta tersebut juga terpilih Ketua Rapat Pendeta HKBP periode 2025 sampai dengan 2029, yaitu Bapak Pendeta Dr. Hulman Sinaga, melalui pemungutan suara oleh hampir 2.000 pendeta. Dan beliau langsung dilantik dalam ibadah penutupan oleh Eporus HKBP. Pemirsa, sebuah kabar sukacita datang dari Kepulauan Riau, tepatnya di HKBP Batam Center. Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan memimpin ibadah Mameakon Batu Ojahan dan peresmian gedung gereja baru. Ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa oleh jemaat HKBP Batam Center yang dimulai sejak 2003. Yang awalnya adalah pos pelayanan Taman Getsemane yang lahir dari inisiatif sekitar 80 jemaat yang bergotong royong di lahan kosong. Setelah melalui beberapa kali pergantian nama dan 7 kali kepanitiaan pembangunan sejak tahun 2008, kini HKBP Batam Center telah berdiri kokoh sebagai resort ke-20 distrik 20 Kepri sejak 2021. Eporus HKBP dalam khotbahnya menegaskan bahwa gereja bukan hanya bangunan fisik, melainkan pusat pendidikan iman. Momentum peresmian dan MBO ini adalah panggilan tegas bagi jemaat untuk membimbing anak-anak menjadi generasi yang setia dan takut akan Tuhan. Komitmen ini diperkuat melalui surat parpadanan yang dibacakan seluruh jemaat, berjanji menjaga kemurnian ajaran dan memelihara gereja. Ini bisa menjadi motivasi bagi jemaat HKBP lainnya supaya lebih mencintai kemurnian ajaran dan memelihara gereja. Kita beralih kepada Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rikson Hutahayan telah memberikan pembekalan kepada seluruh pelayan full-timer di distrik 30 Riau Pesisir.
Pembekalan ini berfokus pada topik krusial transformasi penata layanan. Acara pembekalan ini diawali dengan ibadah pembukaan. Ibadah tersebut dilayani oleh Pendeta Relita Boru Gultom. Setelah itu, acara dibuka secara resmi oleh Preses HKBP Distrik 30 Riau Pesisir, yaitu Pendeta Jerman Butar-Butar. Sekretaris Jenderal menekankan hal penting kepada seluruh pelayan full-timer dengan mendorong para pelayan untuk terus meningkatkan manajemen dalam dunia pelayanannya dan juga perlu untuk memperhatikan updating database jemaat yang dilayaninya. Selain itu, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Pendeta Dr. Donald Sinaga baru saja mengikuti acara wisuda yang diselenggarakan oleh Universitas HKBP Nomensen Medan. Acara tersebut mengukuhkan sebanyak 505 wisudawan-wisudawati pada sesi pertama dan sebanyak 495 wisudawan-wisudawati pada sesi kedua dari berbagai fakultas dan strata. Acara dimulai dengan ibadah yang dipimpin oleh Preses Distrik 10 Medan Aceh, Pendeta Suwandi Sinambela. Kami ucapkan selamat bagi seluruh wisudawan-wisudawati yang telah resmi menjadi alumni Universitas HKBP Nomensen Medan. Selain menghadiri acara wisuda, Pendeta Dr. Donald Sinaga juga telah melaksanakan rapat Panitia ASEAN Regional Assembly secara daring dalam kegiatan internasional yang diketuai oleh Bapak Maruli Siahaan dan akan dilaksanakan pada Februari 2026. Sebagai tuan rumah, Pendeta Dr. Donald Sinaga menegaskan tanggung jawab penuh HKBP untuk menjamin suksesnya kegiatan ini, termasuk penentuan lokasi yang aman dan nyaman, pengurusan perizinan resmi dari pemerintah, hingga penyediaan akomodasi dan transportasi bagi peserta asing dari luar negeri. Selain pembinaan untuk bertransformasi, baru-baru ini ada 3 acara pesta puncak transformasi HKBP. Yang pertama adalah Distrik 28 Deboskap yang dihadiri langsung oleh Eporus HKBP dan juga Preses Pendeta Ridhoi Boru Batubara serta pelayan full-timer lainnya. Acara ini juga dimeriahkan dengan kedatangan Wali Kota Depok Supian Suri yang hadir secara khusus dan mendapat apresiasi serta penyematan ulos dari Eporus HKBP. Acara tersebut diisi dengan penampilan kreasi angklung dari lansia, Kor Gabungan Ama dan Paropuan, serta pertunjukan juara Martumba. Gereja HKBP Lipo Cikarang juga merayakan acara puncak transformasi sekaligus merayakan ulang tahun ke-27 dan Pesta Gotilon. 3 acara sekaligus dilaksanakan pada hari itu dan dihadiri oleh Kepala Departemen Koinonia dan total jemaat yang hadir berjumlah 2.300 orang. Dan yang ketiga ada Distrik 11 Toba Hasundutan yang dipimpin oleh Preses Pendeta Marganda Lubis, juga baru saja menyelenggarakan Pesta Puncak Transformasi HKBP dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal HKBP, Pendeta Rikson Hutahayan bersama dengan 1.000 jemaat yang turut serta memeriahkan Pesta Puncak tersebut. Acara ini sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Distrik ke-71. Dan berikutnya ada berita dari dunia pendidikan anak usia dini. TK Pembina HKBP di Tarutung baru saja menggelar pentas seni yang spektakuler yang diikuti oleh Kepala Departemen Diakonia HKBP Pendeta Eldarton Simbolon. Puncak acara tersebut adalah peluncuran resmi lagu Mars TK Pembina HKBP karya Ibu Somara Ida Sitompul. Lagu Mars ini akan menjadi identitas dan semangat baru untuk menumbuhkan cinta anak-anak pada lembaga pendidikan HKBP. Menariknya, acara ini juga menegaskan peran sentral orang tua. Bunda PAUD Tapanuli Utara Ibu Neni Angelina Boru Purba mengingatkan bahwa guru terbaik tetaplah orang tua di rumah. Beliau juga mengajak agar orang tua selalu menanamkan nilai religius dan budaya Batak kepada anak-anak. Di sisi lain, Pendeta Eldarton Simbolon hadir dan menegaskan komitmen HKBP untuk bertransformasi dan meningkatkan kualitas guru di tengah tantangan biaya. Semoga TK Pembina semakin jaya dan bisa menjadi wadah pendidikan bagi anak dan menghasilkan anak-anak yang berkarakter gerejawi. Di samping itu, HKBP kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan perempuan di kancah oikumenis. Dr. Anda Sandra Boru Sidabutar, Ketua Forum Konferensi Perempuan HKBP, diutus mengikuti pelatihan kepemimpinan dan pendidikan politik perempuan di Malang. Kegiatan ini diselenggarakan oleh jaringan UM, PGI, dan GKJW dan diikuti peserta dari berbagai negara Asia seperti Filipina dan Sri Lanka. Keikutsertaan ini menegaskan bahwa HKBP terus mendukung penguatan kapasitas dan kesadaran politik perempuan gereja, baik dalam pelayanan maupun dalam gerakan okumenis global. Pemirsa, sekarang kita akan masuk ke segmen Benang Merah Khotbah Minggu. Telah terhubung bersama kita Inang Pendeta yang akan memaparkan kepada kita. Shalom Inang. Shalom. Topik untuk minggu ini adalah memelihara dalam kasih Allah.
Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk minggu ini tertulis dalam Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 23 dengan epistol Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 18. Saudara-saudara, bayangkan sebuah aplikasi peta modern seperti Google Maps. Ketika kita menggunakannya, kita mendapatkan dua informasi penting, yaitu lokasi kita saat ini, di mana kita berada, dan petunjuk arah ke tujuan, kemana kita harus pergi. Ada juga fitur lainnya, yaitu petunjuk kondisi lalu lintas di sekitar kita, di mana ada kemacetan, di mana ada kecelakaan, dan lain sebagainya. Dari peta itu, kita dapat mengetahui lokasi kita, dan peta itu memberikan arahan untuk bergerak dan lebih aktif melihat kondisi di sekitar kita. Sama seperti peta modern yaitu Google Maps, begitu juga dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah dan epistol minggu ini, mengarahkan kita yang harus memiliki kemampuan untuk melihat semua kondisi diri kita, diri orang lain, bahkan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Menjadi orang yang peka dan peduli bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga orang lain. Dalam Imamat pasal 19 ayat 18 menuliskan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pernyataan ini menekankan sikap hidup yang tidak egois, yang terlihat dalam tindakan praktis seperti tidak menindas di ayat 13 dan tidak menyimpan kebencian di ayat 17. Kemudian dalam Yudas pasal 1 ayat 20-21 menegaskan bahwa tanggung jawab kita yang pertama adalah membangun diri dalam iman, berdoa, dan menanti kemurahan Kristus. Kemudian di ayat 22 dan 23 mengarahkan kita untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang yang ragu-ragu dan berusaha menyelamatkan orang lain dari kebinasaan. Artinya, hidup dalam kasih Allah bukan hanya untuk kenyamanan pribadi, tetapi Ia mempersiapkan dan memampukan kita untuk menjangkau orang lain dengan kasih yang sama yang kita terima darinya. Dari kedua perikop ini kita melihat bahwa jika kita memelihara diri kita dalam kasih Allah, kita tidak akan menjadi orang yang menghakimi dan arogan seperti yang diperingatkan Yudas. Sebaliknya, kita akan dilengkapi dengan kerendahan hati dan belas kasihan yang memungkinkan kita melihat sesama, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai orang yang membutuhkan kasih. Secara praktis, kita menjadi orang yang peduli dan berani masuk ke dalam kehidupan orang lain untuk membantu dan menguatkan, sambil tetap berjaga-jaga agar diri kita tidak terseret ke dalam dosa. Karena tujuan akhir dari memelihara diri dalam kasih Allah adalah kita menjadi saluran kasih itu sendiri. Orang Kristen dalam hal ini menjadi teladan kasih sebagaimana Yesus ajarkan bagi kita. Amin. Baiklah pemirsa, sebelum kita menutup perjumpaan hari ini, kita punya sesuatu yang spesial untuk Anda. Kita akan mendengarkan sebuah lagu yang diciptakan seorang calon pendeta yang berjudul Tanah Kami Menghilang. TPL katanya lestari, tapi daun gugur burung pun pergi. Di tanah ini bukan sekadar bumi, ia ibu tempat kami berdiri. Anak-anak bertanya di ladang sepi, kemana suara burung pagi ini? Kau jawab dengan pabrik berdiri, menyedot nadi, merampas sunyi. Oh tanah Batak, sabarlah sebentar, ada yang masih mau kau dengar. Kami bersumpah di bawah sadar, bumimu hidup takkan pernah pudar.
Tepel katanya lestari, tapi daun gugur burung pun pergi. Di tanah ini bukan sekadar bumi, ya ibu, tempat kami berdiri. Oh tanah Batak, sabarlah sebentar. Ada yang masih mau kau dengar. Kami bersumpah di bawah sadar, bumimu hidup takkan pernah pudar. Kami bersumpah di bawah sadar, bumimu hidup takkan pernah pudar. Sekarang saatnya kuis trivia. Pertanyaan kita hari ini adalah, bagaimana kesaksian Anda melihat kejadian aksi demonstrasi kontra HKBP pro TPL? Komentar terbaik akan kami umumkan di edisi berikutnya. Dan sekarang saatnya kita mengumumkan pemenang kuis trivia edisi lalu. Selamat kepada pemenang yang namanya tertera di layar. Untuk mengambil hadiah, silahkan hubungi kami melalui kolom komentar di bawah video ini. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga seluruh liputan dan informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita. Saya Anita Sianturi. Dan saya Finance Giovanni Anasi Hombing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Horas.